Haleluya, Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Saya Pendeta Besron Yusuf Roni Marpaung dari Eagle Eye Ministry Jakarta. Apa kabar Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan? Harapan saya kabarnya sehat, diberkati dan menjadi berkat. Sehat, diberkati dan menjadi berkat. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam masa PSBB ini saya ingin berbagi firman Tuhan tentang tema cara untuk dipromosikan oleh Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, siapa yang tidak mau dipromosikan? Siapa yang tidak mau ditinggikan? Tetapi banyak orang tidak tahu cara menuju ke sana. Atau bahkan orang membuat usaha sendiri untuk ditinggikan oleh Tuhan. Alkitab berkata, saudara, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, maka Ia akan meninggikan engkau, maka Ia akan mengangkat engkau. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang mau merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat, di bawah kepemimpinan Tuhan, maka dialah yang akan ditinggikan oleh Tuhan. Hari ini kita belajar dari seorang tokoh yang luar biasa di Alkitab. Dia adalah Yesus sendiri. Bagaimana dia dari yang begitu rendah sebagai manusia, begitu diangkat oleh Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus adalah Tuhan 100% dan juga manusia 100%. Tetapi sebagai manusia, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, manusia yang 100%, dia dapat mencapai level yang diangkat Tuhan melebihi segala yang ada. Di Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-8 sampai yang ke-9. Dan hari ini kita akan belajar dari tokoh ini, dari pribadi Yesus sendiri. Kenapa Yesus sampai diangkat Tuhan tinggi? Kita coba lihat Filipi pasal yang kedua, ayat 8 sampai yang ke-9. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Yesus telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus merendahkan diri sebagai manusia dan taat sampai mati, sehingga dia ditinggikan Tuhan di atas segala nama. Sehingga di dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, di atas bumi, dan juga yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus ditinggikan oleh Bapa di surga. Yesus diangkat Tuhan, namanya di atas segala nama yang ada. Kenapa? Kita akan belajar karakter Yesus, pribadi Kristus. Nah, hari ini saya akan bagikan ada 7 hal yang perlu kita belajar dari karakter Yesus, dari pribadi Yesus, yang harus menjadi karakter kita, harus menjadi kepribadian kita, supaya kita juga diangkat dan ditinggikan oleh Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Bapak Ibu boleh baca dari ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Poin-poinnya kita akan bahas detail hari ini, bagaimana Yesus mempunyai karakter yang luar biasa. Jadi di ayat yang pertama firman Tuhan berkata begini dalam Filipi pasal yang kedua. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Perhatikan saudara, di dalam Yesus itu ada nasihat, ada penghiburan, ada kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, inti untuk diangkat dan dipromosikan Tuhan sebenarnya adalah menaruh pikiran dan perasaan Kristus di dalam diri kita sendiri. Sekali lagi, inti utama untuk kita diangkat dan dipromosikan Tuhan adalah menaruh pikiran dan perasaan Kristus di dalam diri kita. Tapi hari ini saya jelaskan ada 7 hal pikiran dan perasaan Kristus itu. Saya jelaskan lebih detail lagi, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, untuk kita boleh dapat mengerti dan kita dapat contoh dan teladani dalam hidup kita. Sekali lagi, orang yang akan diangkat oleh Tuhan harus memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Lebih daripada itu, kalaupun dia kaya, kalaupun kita berpikir diangkat, bukan Tuhan yang angkat, setan barangkali. Tapi ingat, kalau setan mengangkat, dia akan jatuhkan kembali. Kalau Kristus yang mengangkat, dia akan bawa kita tetap bersama-sama dengan dia dalam kekekalannya. Haleluya, puji Tuhan.
Yang pertama saudaraku, bagaimana cara untuk ditinggikan oleh Tuhan? Yang pertama saya catat di sini adalah kita harus menjadi orang yang dapat sehati dan sepikir dengan sesama kita. Kita harus memelihara kesatuan. Bagaimana kita bisa dapat sehati sepikir dengan teman kerja kita? Kita bisa menjadi sehati sepikir dengan keluarga kita, dengan istri kita, dengan pasangan kita, yaitu suami ataupun istri, dengan anak-anak kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang akan diangkat Tuhan adalah orang yang dapat bersehati sepikir dengan sesamanya. Sehati dan sepikir di sini bukan berarti kita menjadi kompromi melakukan dosa, enggak. Tapi kita bagaimana kita memposisikan diri tidak egois, tapi kita menjaga kesatuan satu dengan yang lain. Kita berjuang. Untuk bisa satu itu ada pengorbanan. Maka orang yang akan dapat memelihara kesatuan adalah orang yang dapat berkorban. Seringkali kita nggak siap dengan korban perasaan kita untuk kita bersatu dengan yang lain. Kita nggak siap dengan korban waktu kita. Kita nggak siap dengan korban uang kita. Saudaraku, orang yang akan diangkat Tuhan adalah orang yang bisa berkorban. Apakah saudara bisa berkorban untuk keluargamu? Apakah saudara bisa berkorban untuk pelayananmu? Apakah saudara bisa berkorban untuk gerejamu? Apakah saudara bisa berkorban untuk ayah ibumu, untuk anak-anakmu, untuk pasanganmu? Orang yang dapat berkorban, inilah yang akan diangkat Tuhan. Dan saya berdoa setiap saudara dan saya adalah orang-orang yang suka dengan pengorbanan. Haleluya. Poin yang kedua, untuk diangkat dan ditinggikan Tuhan adalah harus memiliki kasih mesra dan belas kasihan. Orang harus mempunyai hati yang penuh belas kasihan. Jangan hati kita menjadi super pelit ya, sedunia ya, paling pelit dan tidak punya belas kasihan. Kita tidak peduli dengan orang lain. Jadilah orang-orang yang peduli dengan sesama, dengan tetangga, dengan lingkungan, dengan saudara kita dengan yang lain. Saudaraku, jangan sampai kita berpikir kita sukses hanya untuk fokus dengan diri kita sendiri. Pastikan saudara, kita berdoa untuk diberkati, untuk sukses, untuk kita dapat menjadi berkat bagi keluarga, bagi teman, bagi sahabat, bagi gereja, bagi orang lain. Jangan menjadi orang-orang yang tidak punya belas kasihan. Jangan hati kita itu seperti batu kerasnya, tidak bisa ditaklukkan, tidak punya belas kasihan, tidak ada kasih. Kasih mengampuni, kasih melupakan kejahatan masa lalu, kasih itu sabar, kasih itu penuh dengan kemurahan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, miliki kasih di dalam diri kita dan belas kasihan. Yang ketiga, untuk ditinggikan Tuhan, kita tidak boleh mencari kepentingan sendiri. Orang yang akan ditinggikan Tuhan adalah orang yang tidak mencari kepentingan diri sendiri. Apapun saudara yang kita lakukan, jangan hanya berfokus dengan diri sendiri. Jangan seperti Amsal berkata, si lintah mempunyai dua anak, untukku dan untukku. Bayangkan saudara, lintah yang dia hanya menghisap-menghisap untuk kepentingan diri sendiri. Saudaraku, jadilah orang yang tidak mementingkan diri sendiri. Pikirkanlah sesamamu, pikirkanlah orang lain. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, poin yang keempat untuk ditinggikan oleh Tuhan adalah tidak mencari puji-pujian yang sia-sia. Berapa banyak orang gagal di tengah jalan hanya gara-gara dia kecewa, tidak menerima pujian dari atasannya mungkin, dari temannya mungkin, dengan apa yang sudah dia perjuangkan, dengan apa yang sudah dia lakukan. Berapa banyak orang menjadi kecewa dan menyerah dan mundur dengan usahanya gara-gara tidak ada yang memuji dia. Oleh sebab itu, kalau kita mau diangkat dan terus dipromosikan oleh Tuhan, jangan menjadi orang yang suka mencari pujian yang sia-sia. Barangkali saudara sudah melakukan yang terbaik, barangkali saudara sudah bekerja yang terbaik, sudah menjadi istri yang terbaik, melakukan apa yang saudara harus lakukan, menjadi suami yang terbaik, menjadi anak-anak yang terbaik, menjadi karyawan atau staf yang terbaik, dan tidak ada orang yang memuji saudara. Saya mau kasih tahu, jangan kecewa, jangan mundur, tetap lakukan apa yang menjadi tugas kita, tetap lakukan apa yang menjadi tanggung jawab kita. Tuhan akan melihat apa yang kita lakukan. Bukankah Kolose pasal yang ketiga berkata, lakukanlah apa segala sesuatu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kolose 3:23. Dan Tuhan akan melihat setiap apa yang kita lakukan, dan Tuhanlah akan memberikan upah bagi setiap kita. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jangan jadi kecewa ketika saudara tidak menerima pujian dengan apa yang sudah saudara lakukan. Lihatlah kepada Tuhan, Dia akan membalas bagi setiap kita. Haleluya, luar biasa. Poin yang kelima untuk kita diangkat oleh Tuhan adalah rendah hati. Saudara, kita harus rendah hati, jangan sombong. Orang yang sombong sudah melawan Tuhan. Amsal berkata, ketika seseorang sombong, dia juga sedang jatuh. Oleh sebab itu, kalau saudara mungkin berpikir, wah saya ini hebat karena saya, itu kesombongan. Orang yang sombong adalah orang yang memandang rendah orang lain
Dan dia berkata, kalau tidak aku, kamu nggak jadi apa-apa. Itu orang sombong, saudara. Semua yang bisa kita raih, kita miliki adalah karena Tuhan. Kita harus merendahkan hati. Kita harus berkata, apapun yang saya miliki semua karena kemurahan Tuhan. Dan serendah apapun orang lain, sekecil apapun dia, mungkin dia tidak berpendidikan, mungkin dia tidak kaya, tapi kita harus tetap menghormati dia. Kita harus menaruh hormat, menaruh kasih kepada orang itu. Jangan kita menjadi sombong dan berlagak hebat di antara orang itu. Jadilah anak-anak Tuhan yang rendah hati. Orang yang rendah hati pasti akan menghormati perkataan orang lain. Orang yang rendah hati adalah orang yang dapat menerima teguran. Orang yang rendah hati adalah orang yang tidak marah ketika dinasehati. Orang yang rendah hati adalah orang yang dapat menyembah Tuhan dan juga menerima segala masukan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, poin yang ke-6 yang harus menjadi kita lakukan supaya kita ditinggikan oleh Tuhan adalah menjadi hamba. Sikap hati yang melayani. Sikap hati yang melayani. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus yang adalah Tuhan di sorga turun ke bumi dan mampu melakukan segala sesuatu. Dia berkata, aku datang bukan untuk dilayani, tapi aku datang untuk melayani. Di rumah jangan jadi suami yang minta dilayani, tapi jadilah suami yang melayani. Di rumah jangan menjadi istri yang minta dilayani, tapi jadilah istri yang melayani. Anak-anak juga jangan menjadi anak-anak yang minta menuntut kepada orang tuanya. Jadilah anak juga yang juga menjadi melayani kepada orang tuanya. Menjadi berkat di dalam perkumpulan kita, di tengah-tengah lingkungan masyarakat. Punya hati yang melayani, punya hati untuk mengutamakan orang lain. Jangan menganggap diri kita yang harus ditinggikan melebihi orang lain. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ayo miliki hati yang melayani, hati hamba. Hamba itu begini saudara, ketika dia melakukan sesuatu yang baik, pekerjaan A, B, C, dan D, dia tidak menuntut untuk dia dihargai. Karena hamba berkata, apapun yang saya lakukan, saya hanyalah hamba yang tidak berguna, yang melakukan apa yang harus aku lakukan. Hamba itu luar biasa. Hamba itu luar biasa. Hati hamba itu benar-benar menjunjung tinggi apa yang Tuhan tugaskan kepadanya. Poin yang ke-7 untuk kita diangkat Tuhan adalah taat. Jadilah anak Tuhan yang taat. Jadilah karyawan staf yang taat. Jadilah manajer yang taat. Jadilah bapak ibu guru yang taat. Jadilah anak-anak siswa mahasiswi yang taat. Jadilah istri yang taat kepada suami. Jadilah anak-anak yang taat kepada orang tua. Jadilah suami yang taat kepada Tuhan. Apapun profesi kita, jadilah kita taat di tengah-tengah aturan yang ada. Taat kepada Tuhan, taat kepada pimpinan kita, taat kepada negara kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, demikian firman yang dapat saya bagikan. Memiliki ke-7 hal ini, maka saudara dan saya yakin dan percaya akan Tuhan berkati, akan Tuhan angkat. Mari kita berdoa. Tuhanku Yesus yang baik, berkatilah umat-Mu yang mendengarkan firman-Mu. Tolong kami untuk melakukan 7 hal ini, supaya kami rendah hati, supaya kami tidak mencari pujian yang sia-sia, supaya kami juga menjadi orang-orang yang taat kepada Tuhan, taat kepada pimpinan kami, dan kami juga menjadi orang-orang yang punya hati yang melayani, yang tidak mencari kepentingan diri sendiri, tapi kami punya belas kasihan, dan kami juga dapat bekerja sama, suka berkorban untuk kami menjadi berkat bagi sekeliling kami dan bagi saudara kami. Tuhan berkati umat-Mu dalam nama Yesus. Dimanapun mereka berada, Tuhan angkat, promosikan dalam pekerjaan, dalam studi, dalam apapun yang mereka kerjakan. Tuhan memberkati berlimpah. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, berkati mereka yang melayani-Mu juga ya Bapa. Urapi pakai dengan dahsyat. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Demikian firman Tuhan yang dapat saya bagikan hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini untuk dapat mendukung pelayanan ini dan memberkati orang lain. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semuanya. Sampai jumpa dalam renungan berikutnya. Salam sehat, diberkati, dan menjadi berkat. Haleluya.